Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher, tutorial flashing smartphone tanpa box dan dongle. Sekarang di tanganku ini ada iPhone 6s. Kasusnya iPhone ini adalah iPhone dinonaktifkan atau iPhone is disabled seperti ini, kemudian connect to iTunes. Kasus seperti ini disebabkan karena kita terlalu banyak mengacak kode kunci. Kita akan coba untuk flashing ulang aja firmware-nya. Siapkan kabel data yang bagus, tidak harus ori nggak apa-apa. Yang penting kabel datanya ini kenceng dan tidak lodek saat kita colokkan ke komputer. Selanjutnya untuk metode menghubungkan handphone iPhone 6s ke komputer adalah handphone ini atau iPhone ini harus kita matikan dulu. Kemudian kalau iPhone sudah benar-benar mati, kita bisa menghubungkan dengan menekan tombol home-nya. Jadi home button ini kita tekan dan tahan sambil menekan tombol home button, kita colokkan kabel data ke iPhone-nya. Dengan catatan kabel data sudah harus terhubung terlebih dahulu ke komputer atau ke laptop. Oke, sekarang kita akan coba untuk langsung aja kita letakkan dulu handphonenya dan kita bergabung dengan tampilan komputer. Untuk program flashnya atau software flashnya di sini kita akan gunakan TreeUtools. Bagi teman-teman yang belum menginstal TreeUtools, silahkan simak tutorial download dan installnya sudah aku letakkan linknya di bawah video ini pada kolom deskripsi. Kemudian selain TreeUtools, kita siapkan juga firmware-nya, kita download terpisah aja. Sebetulnya kita bisa mendownload langsung dari TreeUtools tetapi akan sangat lama. Untuk download firmware iPhone 6s ini, silahkan download dari website ipsw.mi. Untuk linknya sudah aku sertakan di bawah video ini pada kolom deskripsi juga. Ketika TreeUtools sudah siap, kemudian firmware juga sudah siap, langsung aja kita mulai untuk restore iOS-nya atau flash ulang firmware-nya. Langsung aja kita hubungkan iPhone ke komputer dalam posisi off ya. Kita tekan dan tahan tombol home-nya atau home button-nya. Sambil menekan dan menahan tombol home, kita colokkan kabel data ke iPhone-nya. Kita tunggu sampai muncul tampilan recovery mode di layar iPhone seperti ini. Kemudian akan langsung terbaca sebagai recovery mode di TreeUtools-nya. Ingat jangan sampai goyang. Kalau goyang kayak gini dia terbaca tidak, terbaca tidak. Oke, sekarang kita letakkan aja. Perhatikan di sini terbaca sebagai recovery mode, iDevice connected, kemudian dalam kurung recovery mode. Langsung aja bisa kita go flash atau kita klik menu go flash. Kita posisikan dulu iPhone di tempat yang nyaman, jangan sampai goyang. Oke, kalau sudah siap, klik menu Go Flash. Kemudian di sini ada opsi untuk firmware versinya. Kita pilih aja yang 14.2 sesuai dengan firmware yang kita download. Kemudian kalau sudah kita bisa klik menu import di sebelah kanan firmware-nya ini. Kita klik import, kemudian kita arahkan di mana tadi kita meletakkan firmware yang sudah kita download ini. Tadi aku letakkan di desktop, kemudian di folder iPhone 6s, ini dia firmware-nya. Kalau sudah kita pilih, kita klik dan kita pilih open atau kita klik open. Kita tunggu proses verifying-nya sampai dengan 100% dan tulisan verifying itu berubah menjadi imported. Kita tunggu aja. Oh, tampaknya untuk iPhone-nya ini terputus ya. Kita coba untuk cek dulu sambungan kabel datanya. Ini pentingnya gunakan kabel data iPhone atau kabel Lightning yang bagus agar tidak lodek, tidak goyang saat kita lakukan flashing firmware di iPhone tersebut. Oke, kita ulangi lagi untuk menghubungkan handphone ini ke komputer. Kemudian letakkan di tempat yang aman. Oke, sudah terbaca dan untuk firmware statusnya sudah imported, tulisannya warna hijau seperti ini. Langsung aja bisa kita lakukan flashing firmware-nya. Tetapi sebelumnya karena iPhone ini kasusnya adalah dinonaktifkan atau disabled, maka kita perlu memilih opsi Quick Flash Mode yang bagian tengah. Jadi di bagian bawah ini ada 3 opsi, Retain User Data, Quick Flash Mode dan Anti Recovery Flash. Kita pilih opsi Quick Flash Mode aja. Kita coba untuk set default aja untuk Quick Flash Mode-nya. Kemudian kalau sudah kita pilih default, kita klik Apply, kemudian kita klik OK dan pastikan Quick Flash Mode untuk kasus iPhone disable. Kemudian kita klik Flash. Kemudian ada Easy Flash Reminder, kita klik Flash dan kita tunggu.
ada proses flashing yang berjalan mulai dari extracting firmware, dan kita lihat iPhone akan restart nantinya, enter recovery mode, kemudian sending RAM disk, kemudian writing file system. Untuk durasi flashingnya atau persentase pada 3U Tools-nya ini aku percepat, karena untuk durasi normal kira-kira memakan waktu sekitar 15 menitan. Daripada terlalu banyak membuang waktu durasi di video ini, jadi aku percepat aja durasinya. Nanti di layar iPhone-nya itu ada progress loading yang berjalan di bawah logo Apple. Kita tunggu aja sampai proses flashingnya selesai. Yang perlu diperhatikan untuk proses flashing iPhone ini adalah yang pertama, semua data yang ada di internal memori akan hilang. Kemudian yang kedua, mengenai masalah akun atau iCloud atau ID Apple, jangan sampai lupa ID Apple-nya. Tetapi bagi teman-teman yang mengalami kasus bootloop dan kunci layarnya ini, ingat, silahkan gunakan opsi retain flash user data agar data-data di internal memorinya tidak hilang, terutama foto untuk aplikasi tetap hilang. Karena kasusnya adalah iPhone disabled atau lupa kunci layarnya, maka mau tidak mau data harus hilang. Oke, sekarang ada keterangan congratulations clean flash complete seperti ini. Kemudian iPhone juga otomatis restart dan melakukan loading setelah proses flashing atau restore iOS-nya selesai. Untuk sementara kita tunggu aja proses loadingnya sampai dengan selesai. Dan seperti biasa, untuk durasi loading ini juga kita percepat aja agar tidak terlalu lama memakan waktu, karena durasi normalnya itu sekitar 5 sampai dengan 7 menitan. Setelah beberapa menit proses loadingnya selesai, akan muncul tampilan hello semacam ini. Kemudian bisa kita setup sekarang handphonenya, lepaskan dulu kabel datanya. Untuk mengaktifkannya, press home to open. Jika ternyata tombol home-nya rusak, silahkan restart iPhone-nya, kemudian dengan cepat kita pilih bahasa, kemudian pilih negara atau wilayah Anda. Kita tunggu mengatur bahasa. Kemudian mulai cepat atur secara manual, dan di sini ada tampilan pilih jaringan WiFi. Kita akan sambungkan aja handphone ke jaringan WiFi. Jika tidak ada WiFi, silahkan gunakan data seluler. Tampaknya untuk koneksi WiFi yang aku gunakan ini sedikit lemot ya, karena diperlukan beberapa menit untuk mengaktifkan iPhone Anda. Jika koneksinya cepat, mungkin hanya sekitar 5 sampai dengan 10 detik sudah selesai. Setiap kita akan melakukan flashing handphone, kita konfirmasi dulu ke user, kita tanya apakah iPhone ini login ID iCloud. Jadi aku tanya ID iCloud-nya kedah apal, ID iCloud harus apal. Ternyata boten kulo paringi akun iCloud Mas, tidak diloginkan ID iCloud-nya. Kemudian apakah ini bekas bypass? Ternyata boten bekas bypass juga atau tidak bekas bypass. Jadi tinggal kita setup aja. Untuk bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati dulu. Ternyata untuk iOS 14 ini tampilan setupnya berbeda ya dengan iOS sebelumnya. Kayaknya lebih mantap gitu karena banyak bold bot di bagian opsi atau di bagian menu-menunya. Oke, kita coba untuk lewati dulu login ID Apple-nya atau iCloud-nya, atur nanti aja di pengaturan. Kemudian jangan gunakan. Kemudian kita next lagi, syarat dan ketentuan setuju, kemudian lanjutkan atau sesuaikan di pengaturan, lanjutkan aja. Kita pilih nanti, kemudian matikan dulu untuk layanan lokasi. Kemudian atur nanti di pengaturan, jangan bagikan, kemudian tampilannya kita coba yang gelap aja. Wow, mantap ya. Untuk dark mode di iOS 14 ini mantap. Sekarang iPhone sudah berhasil kita setup dan masuk ke tampilan menu. Oke, keren juga untuk widget-widget yang ada di iOS 14 ini. Mungkin sebelumnya user hanya meloginkan ID Apple-nya di App Store saja, tidak diloginkan di iCloud-nya. Jadi aman, tetapi resikonya jika iPhone hilang kita tidak bisa melakukan kunci permanen untuk iCloud-nya. Oke, sekarang sudah selesai proses setupnya iPhone 6s ini, betul. Kemudian kita cek lagi. Kalau sudah selesai semuanya, siap kita jadikan nota. Sudah beres, untuk iPhone disable-nya sudah teratasi, tetapi dengan konsekuensi semua data hilang total. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher. Ingat tetap jaga harga servisan. Dan akhir kata dari kami, wassalamualaikum. Tentu saja mantap jiwa jadi nota.